mulai Bu Dwi, bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah pagi ini sudah sampai masuk ke agenda sekian Bu ya. Tinggal Iya, berapa Bapak. hari lagi rampung. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak. Yang lama nanti waktu PPL ya, agak lama itu. Ya, Iya, Pak. PPL. Baik. Jadi Ibu kan membuat 3 RPP toh Bu. Ya toh? Iya, Pak. RPP 1, 2, 3. Bisa jelaskan secara ringkas itu Bu. Jadi RPP 1 terkait apa dan bagaimana prakteknya dari ya, terus yang 2 dan 3. Singkat-singkat aja. Nggak usah panjang-panjang. Ya, silakan. Kalau yang RPP 1 Bapak itu tentang kejujuran. Nah, di sini indikatornya siswa ya diharapkan mampu berperilaku jujur sebagai implementasi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terus, siswa diharapkan mampu menyimpulkan hikmah dari perilaku jujur yang dapat membentuk akhlak mulia. Terus, siswa diharapkan mampu menerapkan perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat membuat laporan hasil diskusi tentang perilaku jujur. Itu tentang RPP pertama Bapak, tentang kejujuran. Terus, media yang saya gunakan di dalam RPP ini yaitu media PowerPoint. PowerPoint yang berupa gambar-gambar begitu kan Bapak. Terus, model yang digunakan adalah model problem based learning atau pemecahan masalah. Metodenya dengan cara diskusi. Di sini di RPP tentang kejujuran ini saya membagi siswa menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok diberikan tugas untuk memecahkan suatu masalah yang ada di LKPD. Nah, setelah mereka selesai berdiskusi, salah seorang dari anggota kelompok itu maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok, kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain. Penilaiannya dalam hal ini yaitu penilaian sikap. Saya lihat dari observasi atau mengamati jalannya proses pembelajaran. Itu untuk penilaian sikap. Terus yang spiritual juga begitu Bapak. Saya lihat dengan cara observasi pada saat memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran. Bagaimana sikap mereka saat berdoa, apakah main-main, ataukah serius, apakah khusyuk, seperti itu. Itu penilaian sikap dan spiritual. Terus kalau penilaian pengetahuan, saya berikan mereka soal dalam bentuk Google Form, Pak. Jadi mereka nanti kerja di Google Form yang sudah saya kirim di grup WA-nya. Seperti itu, Bapak. Terus kalau dalam penilaian dalam keterampilan itu saya suruh mereka membuat laporan. Laporan hasil diskusinya tadi dibuat dalam bentuk laporan, kemudian laporan itu dikumpul ke guru. Seperti itu, Bapak. Mungkin untuk mengukur tadi kejujuran itu panjenengan pakai apa? Mengukur apa, Bapak ya? Kejujuran tadi. Untuk mengukur kejujuran, saya menggunakan teori itu, Pak, behavioristik. Nah, teori behavioristik itu kan dia apa ya? Dia menginginkan adanya perubahan tingkah laku atau sikap karena adanya stimulus dan respon. Nah, stimulus itu dari guru dan respon itu dari siswa. Jadi kita mengukurnya menggunakan teori tersebut dan ditambah dengan instrumen-instrumen penilaian yang sudah saya sebutkan tadi, Bapak. Ya, seperti terus itu. RPP 2? RPP kedua, RPP kedua tentang amanah, Bapak. Nah, amanah ini
saya menggunakan KKO dari taksonomi Bloom yang sudah direvisi, Bapak. Jadi pakai Revisinya siapa itu? high order thinking skill dari C4 sampai C6, Bapak. Yang termasuk high order thinking skill yaitu merinci sikap amanah, peserta didik dapat merinci sikap amanah yang dapat membentuk akhlak mulia. Itu C4, terus menyimpulkan hikmah perilaku amanah yang dapat membentuk akhlak mulia, itu C5. Menerapkan perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Anfal ayat 27 itu P2, dan membuat laporan hasil diskusi tentang perilaku amanah itu termasuk P5 di dalam taksonomi Bloom edisi revisi, Pak. Nah, ini juga metodenya yang saya gunakan di sini, metode diskusi, modelnya juga sama, problem based learning atau pemecahan masalah. Seperti itu, Pak. Jadi yang saya gunakan, siswa itu dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di LKPD. Nanti masing-masing kelompok maju salah satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Teknik atau instrumen penilaiannya juga sama, Pak. Dari sikap, saya memakai observasi, melihatnya, mengamati perilaku mereka selama pelajaran berlangsung. Sikap yang di sini yang dinilai yang pertama, sikap spiritual. Pada saat mereka berdoa, itu sikapnya bagaimana? Apakah mereka bercanda atau serius? Terus sikap sosial, contohnya seperti mereka berani maju untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya atau tidak. Seperti itu, Bapak. Untuk yang ketiga, RPP yang RPP ketiga, RPP ketiga itu materinya tentang istiqomah, Bapak. Jadi indikatornya sama, merinci, saya pakai tetap taksonomi Bloom, Pak, yang edisi revisi. Saya merinci sikap istiqomah yang dapat membentuk akhlak mulia, itu C4, menyimpulkan itu C5, menyimpulkan hikmah perilaku istiqomah yang dapat membentuk akhlak mulia. Terus yang P2-nya menerapkan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, terus membuat atau P5 membuat laporan hasil diskusi tentang perilaku istiqomah. Itu yang istiqomah, Bapak. Metodenya ya, saya kira cukup. Jadi tadi medianya apa tadi? Evaluasinya sesuai dengan yang mirip-mirip sama dengan pertama 2 ya? Iya, Bapak. Oke, baik. Baik, Bu. Untuk berikutnya, Ibu waktu menyusun RPP itu didasarkan pada apa? Secara ilmu ya, secara ilmiahnya dasarnya apa itu? RPP dibuat itu. Waktu menyusun RPP, Bapak? Ya, RPP kan dibuat atas dasar apa? Kan gitu. Kan ada beritanya. Saya membuat RPP itu melihat peristiwa yang sedang terjadi saat ini gitu, Pak. Jadi saya sesuaikan. Secara teori. Oh, secara teori. Urutannya gimana urutan? Secara teori saya menggunakan teori behavioristik tadi kan, Bapak. Enggak, maksudnya gini. Kan maksudnya kan dari kurikulum dulu toh. Ya. Nah, dari kurikulum ada silabus. Ya. Nah, silabus nanti lah turun lah RPP gitu maksud saya. Urutannya ngono. Enggak, Pak. Gitu. Iya. Maaf, Pak. Ya, tapi bagus ya RPP-nya jangan bagus, saya setuju, bagus itu. Cuma panjenengan perlu wawasan lebih luas. Amin. Bahwa saya buat RPP dasarnya dari kurikulum. Iya, benar. Kurikulum kan itu toh. Iya, benar, Pak. Kurikulum sama silabus, Pak. Ya, ada silabus tuh. Lalu ada RPP. Ya. Lalu yang perlu diketahui, kurikulum itu isinya tentang apa aja, Bu? Kurikulum itu isinya tentang kompetensi dasar yang harus dicapai, toh, Pak. Masa hanya itu aja? Setelah itu ada juga standar-standar kompetensi. Iya, standar kompetensi kan pada kalau yang tadi kita. Kayak KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 gitu kan, Pak? Ya, itu kan masuk pada namanya tujuan kan. Kan itu tujuan kurikulum maksudnya. Kurikulum. Terus kan kurikulum isinya kan 4 paling tidak. Kata Hilda Taba itu. Jadi yang pertama itu tujuannya.
Yang kedua kontennya atau materinya kan. Iya. Ya, yang ketiga apa? Medianya, Pak. Yang ketiga itu KBM-nya, ya. Kegiatan pembelajarannya lah. Iya. Pembelajarannya. Yang keempat apa? Evaluasi kan itu. Itu Iya, minimal isi kurikulum kan itu. Oke, baik. Lalu bagaimana Ibu tadi kan mengkaitkan dengan apa namanya capaian pembelajaran kan C4 sampai 6 ya. Iya. Tadi Ibu pakai apa? Saya pakai edisi revisi taksonomi belum, Pak. Editor teknologi Taksonomi. taksonomi belum itu oleh siapa itu yang revisi itu? Enggak tahu, Bapak. Saya lihat di Google, saya unduh di Google. Anderson itu ya, Anderson itu. Taksonomi belum gitu, Pak? Iya, tapi itu lebih ke sana arahnya. Nanti kalau kan di modul kemarin mesinnya masuk nggak ada? Ada, tapi sekilas, Pak. Oh, nggak lengkap. Iya, Pak, nggak lengkap. Jadi kita unduh sendiri di Google. Ya, nggak apa-apa. Baik. Gimana Ibu tadi mengukur sikap, terus mengukur pengetahuan dan mengukur keterampilan yang sesuai dengan yang belum punya gitu gimana? Atau yang disempurnakan? Mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Bapak. Ya, yang tadi Ibu kan pakai belum toh? Iya. Disempurnakan dulu gimana? Nah, kalau saya mengembangkan materi bahasa Ijari itu menggunakan konsep faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, Pak. Jadi kalau faktual itu peristiwa yang bisa dilihat dan didengar. Contohnya saya kan ambil bab kejujuran. Jadi saya sebelum masuk ke materi, saya bisa bercerita tentang suatu kisah tentang kejujuran. Contohnya seorang anak yang menemukan dompet di pinggir jalan dan apa yang hendak dia lakukan. Seperti itu tentang fakta, ya, pengetahuan tentang fakta. Terus pengetahuan tentang konseptual. Di sini saya bisa menjelaskan tentang pengertian jujur, manfaat jujur, contoh jujur, dan perintah jujur. Seperti itu, Pak. Terus kalau prosedural di sini saya menjelaskan ke siswa langkah-langkah yang harus diambil apabila kita melihat orang yang tidak jujur. Contohnya, kita melihat anak yang menyontek pada saat ulangan. Nah, kita sebagai guru kita bisa mencatatnya di jurnal, kemudian pada saat selesai ulangan anak tersebut bisa dipanggil secara pribadi, kemudian dinasihati dan menandatangani perjanjian yang ada di kertas bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu, Bapak, mungkin. Oke, baik. Kira cukup, Bu. Lalu coba ada pena, Bu? Pena sama kertas? Ada, Pak. Coba tulis, ya toh. Tulis ta'awud. A'udzubillah itu. Agak besar, Bu, biar saya nanti bisa melihat. Iya, Pak. Lengkap sakalnya ya. Ya, Pak. Sabar, Pak, saya. Ya. Seperti ini, Pak. Yang di atas salah. Yang di bawah, Pak. Gini, Pak. Salahnya oke, gue. Salahnya banyak, lebih dari 6 itu. Tuh. Tadi belajar lagi, Bu ya.
Ya, siapa? Ya, itu banyak. Kan panjang toh. Alif, ain, wawu toh panjang. Zu, zal toh. Billah itu kan gandeng itu banyak karena alif itu. Terus Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu salah oke gue. Biasanya hanya menulis bismillah toh, Pak. Jadi kalau auzubillah dong. Terus begini, coba ada Al-Quran situ? Ada, Pak. Ya, saya minta dibacakan ayat apa Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 aja. Al-Baqarah, Bapak ya. Ya, monggo. Ta'awud dulu. Iya, Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun sadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Makhorijnya perlu itu ya, makhrij hurufnya sama tajwidnya itu perlu diperbaiki lagi ya. Ya, Bapak. Ya emang meskipun guru ya harus mau belajar lah. Iya, Bapak, siap. Ya gitu. Iya, Tapi teorinya apa tadi menjelaskan, membelajarkannya bagus. Tapi keterampilan jenengan sendiri perlu ditingkatkan tuh ya. Iya, Iyalah. Mohon bimbingan. Baik ya. Saya kira cukup Bu. Jadi ini saya mau ganti link ganti akunnya karena ini kelas B kan harus pakai akun sendiri. Oh iya, siap. Mungkin Pak. linknya tetap pakai ini. Monggo kita cukupkan dengan baca tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ditutup dulu Bu, silakan. Ya. Salam dulu. Iya Pak, baik. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas bimbingannya hari ini. Mohon maaf saya kurang bisa dalam menjawab pertanyaan Bapak. Ya. Mohon bimbingannya. Oke. Ya, bagus. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Bu ya. Terima kasih. Iya Pak.